Cerita Alkitab Sekolah Minggu, Minggu Trinitatis, Minggu 26 Mei 2024, 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 58. Topik: Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdoa memohon kasih karunia Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang Tuhan beri. Berkati hati dan pendengaran anak-anak-Mu, sehingga mampu memahami firman Tuhan, dan kuatkan kami, sehingga mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 58. Beginilah firman Tuhan. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi Allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak, lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad, dan sampai pintu gerbang Ekron, dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saarim, sampai Gad dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari perburuan hebat atas orang Filistin.
lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi Tuanku hidup, ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian Raja berkata, "Tanyakanlah, anak siapakah orang muda itu?" Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul. Sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba tuanku Isai, orang Betlehem itu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang pemuda bernama Budi. Desa ini dikelilingi oleh pegunungan, dan salah satu gunung yang paling besar dan menakutkan dikenal sebagai Gunung Raksasa. Gunung ini sering menyebabkan tanah longsor yang menghancurkan sawah dan rumah warga desa. Setiap hari, para penduduk desa memandang gunung raksasa dengan rasa takut dan putus asa. Mereka percaya bahwa tidak ada yang bisa dilakukan untuk menghentikan longsor tersebut. Banyak yang mencoba, tetapi semua usaha mereka sia-sia. Suatu hari, Budi yang masih muda dan tidak berpengalaman dalam pekerjaan berat berkata kepada penduduk desa bahwa ia akan mendaki gunung raksasa dan menemukan cara untuk menghentikan tanah longsor. Semua orang tertawa dan mengejeknya. "Apa yang bisa dilakukan oleh seorang pemuda seperti kamu terhadap gunung sebesar itu?" kata mereka. Namun, Budi tidak menyerah. Dia mengingat nasihat bijak dari kakeknya yang selalu mengatakan bahwa masalah besar tidak selalu membutuhkan solusi besar. Kadang hanya butuh keberanian dan keyakinan untuk menyelesaikannya. Dengan bekal sederhana, yaitu cangkul, sekop, dan yang terutama adalah doa, Budi mulai mendaki gunung raksasa. Ketika mencapai puncak, ia menemukan bahwa penyebab tanah longsor adalah air hujan yang mengalir deras tanpa kendali, membuat tanah menjadi longsor. Budi mulai menggali parit-parit kecil untuk mengarahkan aliran air hujan menjauh dari tebing-tebing yang rentan. Hari demi hari, Budi bekerja tanpa henti, membuat saluran air sederhana dengan alat-alat seadanya. Penduduk desa yang awalnya mencemooh mulai memperhatikan usahanya. Mereka melihat bahwa tanah longsor mulai berkurang. Lama-kelamaan, beberapa penduduk yang terinspirasi oleh ketekunan Budi mulai membantunya. Akhirnya, dengan kerja keras dan kerjasama, mereka berhasil mengendalikan aliran air sehingga tidak lagi menyebabkan tanah longsor. Desa mereka selamat dari ancaman gunung raksasa. Penduduk desa kini mengerti bahwa bukan kekuatan fisik atau alat-alat besar yang menyelamatkan mereka, tetapi keberanian, keyakinan, dan usaha gigih yang menginspirasi perubahan besar. Mereka belajar bahwa setiap tantangan, betapapun besarnya, bisa diatasi dengan iman dan tindakan yang tepat. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mempelajari kisah tentang keberanian dan kepercayaan kepada Tuhan Allah dari seorang pemuda yang bernama Daud. Daud adalah contoh yang hebat bagi kita semua tentang bagaimana kita dapat mengandalkan Allah dalam segala situasi. Mari kita lihat apa yang dapat kita pelajari dari kisah Daud dan raksasa Goliat. Adik-adik, pertempuran ini berlangsung di lembah Ela.
wilayah yang menjadi tempat peperangan antara Israel dan Filistin. Bangsa Filistin adalah musuh utama Israel pada saat itu. Bangsa Filistin terkenal dengan teknologi besi dan keahlian mereka dalam peperangan. Sementara bangsa Israel dipimpin oleh Raja Saul, namun sering menghadapi tantangan yang besar, termasuk ketidakmampuannya mengalahkan bangsa Filistin. Nah, dalam nas ini ada seorang pemuda yang bernama Daud. Daud adalah anak bungsu dari Isai dari Betlehem. Sebelum pertempuran ini, Daud dikenal sebagai seorang gembala dan pemain kecapi yang berbakat, dan telah diurapi oleh Samuel sebagai raja masa depan bangsa Israel. Adik-adik, sebelum menghadapi Goliat, Daud menolak mengenakan baju jirah atau baju perang Raja Saul karena merasa tidak nyaman. Sebagai gantinya, ia mengambil tongkat, 5 batu dari sungai, dan pengumban. Nah, sedangkan Goliat adalah seorang prajurit raksasa dari Gad, Filistin. Tingginya sekitar 6 hasta 1 jengkal atau sekitar 3 meter. Ia bersenjata lengkap dan mengancam pasukan Israel selama 40 hari, menantang siapapun untuk bertarung dengannya dalam duel tunggal. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan, Daud menunjukkan keberanian yang luar biasa. Dengan hanya bersenjatakan pengumban dan batu, Daud mengalahkan Goliat dengan sekali lemparan batu yang mengenai dahi Goliat, membuatnya jatuh terkapar. Daud kemudian menggunakan pedang Goliat untuk memenggal kepala Goliat. Kemenangan Daud memicu semangat pasukan Israel yang kemudian mengejar dan mengalahkan pasukan Filistin. Adik-adik, kisah ini menggarisbawahi keyakinan bahwa kemenangan Daud bukan karena kekuatan fisik atau persenjataan, tetapi karena pertolongan Tuhan semata. Keberanian dan ketangguhan Daud dalam menghadapi Goliat menjadi bukti awal dari kualitas kepemimpinannya yang kelak membuatnya menjadi raja yang begitu besar di Israel. Melalui kisah ini, kita melihat bagaimana iman, keberanian, dan ketergantungan kepada Tuhan membawa kemenangan bahkan dalam situasi yang tampaknya mustahil. Adik-adik, apa pesan dari firman Tuhan bagi kita saat ini? Pertama, persiapkan diri dengan doa. Sebelum melawan Goliat, Daud berdoa kepada Allah. Begitu juga kita harus memulai setiap hari kita dengan doa, meminta Allah untuk memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi setiap rintangan yang akan kita hadapi. Kedua, percaya kepada Allah. Daud percaya sepenuhnya kepada Allah bahwa Allah akan menyelamatkannya dari Goliat. Demikian juga kita harus percaya bahwa Tuhan Allah akan memimpin dan melindungi kita melalui setiap kesulitan yang kita hadapi. Ketiga, ambillah langkah iman. Daud tidak membiarkan rasa takut atau ketakutan menghentikannya. Dia maju dengan keberanian, mengandalkan Allah dengan sepenuhnya. Adik-adik juga harus berani menghadapi tantangan-tantangan yang akan muncul dalam hidup kita dengan kepercayaan yang sama seperti Daud kepada Tuhan Allah. Keempat, bersyukur atas kemenangan. Ketika Daud mengalahkan Goliat, ia memberikan kemuliaan kepada Allah. Demikian juga dengan kita. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Allah atas setiap kemenangan dan bantuan yang Tuhan berikan kepada kita, terlebih kepada adik-adik pada saat sekarang ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ingatlah
bahwa meskipun kita mungkin dihadapkan pada rintangan yang besar dalam hidup kita, Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada adik-adik untuk mengatasi persoalan tersebut. Seperti Daud, mari adik-adik percaya kepada Tuhan Allah, bersiap dengan doa, berjalan dengan keberanian, dan bersyukur atas setiap kemenangan yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Dengan demikian, kita akan melihat bagaimana Allah bekerja dengan kuasa dan keajaiban dalam hidup kita. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas pengajaran yang Engkau berikan kepada kami melalui kisah Daud. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengajarkan kepada kami tentang keberanian, kepercayaan, dan kesetiaan kepadamu. Kami mohon agar Tuhan menguatkan hati dan iman kami, seperti yang Engkau lakukan kepada Daud, agar kami dapat menghadapi segala rintangan dan tantangan dalam hidup kami dengan keyakinan yang teguh kepadamu. Bimbinglah kami untuk menjadi saksi-saksi yang setia bagi kebenaran-Mu di dunia ini. Jadikanlah kami sebagai alat kemuliaan Tuhan, seperti yang Kau lakukan pada Daud, sehingga hidup kami menjadi saksi bagi kuasa dan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu mendengarkan doa-doa kami. Semoga setiap kata yang kami ucapkan dan setiap langkah yang kami ambil menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.